Karena saya pernah berdoa mengenai hal itu dan itu ternyata mempengaruhi cara hidup saya. Sehingga pada masa pacaran pertengahan, kira-kira saya pacaran 8 tahun, nah di pertengahan masa itu saya sudah begitu mulai kerja, saya suka kasih salary saya langsung dipegang sama Rolly. Semua tanpa tertutup. Saya nggak pernah kasih ke ibu malah. Itu belum menikah? Belum menikah. Wow. Dan percaya nih sudah dibangun ya. Percaya ini sudah dibangun ya sejak awal ya. Dan pada saat sudah menikah, saya hanya minta uang harian aja, pergi ke kantor, uang makan, terus pulang, udah. Selebihnya semua di tangan istri. Shalom keluarga Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah membangun keluarga unggul. Ini topik yang menarik. Oleh karena itu, ini adalah harapan setiap keluarga agar kita berhasil, khususnya di era digital ini. Tamu kita kali ini adalah dari keluarga Gereja Kemah Abraham yang diwakili oleh sepasang suami istri yang begitu harmonis, yaitu Bapak Theo Setlich dan Ibu Rolly Setlich. Salam sehat Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa Pak. God is good. God is good. God is good all the time. Wah, luar biasa. Gimana kegiatan Bapak Ibu selama pandemi ini? Di rumah. Di rumah saja? Home. Oh, work from home ya. Oh, sudah berapa lama kira-kira? Lama Pak. Sejak awal ya? Dari awal. Sejak awal ya? Oh, luar biasa. Baik, tapi semua sampai saat ini sehat-sehat ya? Bersama Chris ya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini yang akan kita bahas. Mari kita sebagai keluarga-keluarga anak Tuhan, kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang unggul. Landasi rumah tangga kita, landasi hubungan suami istri kita dengan cinta. Cinta yang penuh pengorbanan. Menerima apa adanya pasangan kita. Cinta yang Tuhan mau. Ya, sama seperti kasih Tuhan. Walaupun kita berdosa, walaupun kita belum benar, belum jadi orang yang benar, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kemudian ada komunikasi yang baik. Bangunlah komunikasi yang baik, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengkritik, tapi dengarkan pasanganmu. Dengarkan isi hati pasanganmu. Bangun dialog, bangun terus kebersamaan. Dan juga menjadi pasangan suami istri yang benar-benar bisa mengatur keuangan dengan baik, sehingga di sana berkat Tuhan akan ditambah rampakan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati orang yang bisa dipercaya. Kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Demikian cuplikan ibadah Family Week yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan tema GKA bulan ini, yaitu Work Hard, Pray Hard, yaitu membangun keluarga unggul membutuhkan kerja keras dan doa yang tidak jemu-jemu. Baik, kita akan langsung berbincang dengan mereka. Pertanyaan pertama nih, untuk Bapak Ibu. Apa pesan penting dari khotbah ibadah Family bulan ini, dan apa tanggapan dari Bapak Ibu? Mungkin Pak Theo dulu nih. Baik, pesan penting yang saya dapatkan adalah menjadi keluarga unggul itu tidak mudah. Ya. Dan kalau dilihat ada survei antara keluarga Jonathan Edward dan Sarah dengan Max Jobs itu sepertinya bagus memang, tapi tetap intelijensia, IQ tetap juga menjadi unsur yang membuat kita bisa menanggapi atau menghadapi kondisi hidup apa enggak, karena situasinya adalah walaupun kita penjahat, tapi kalau IQ-nya tinggi jadi penjahat yang pintar gitu kan, kayak kerah putih gitu.
penjahat kerah putih. Nah, tapi itu masalahnya nanti adalah di karakter, bagaimana kehidupan kerohaniannya dia, walaupun dia pintar, tapi kalau karakternya tidak baik, makanya dia tidak akan menjadi keluarga yang unggul. Jadi keluarga yang unggul itu tidak hanya dilihat dari posisi, dari levelnya dia ada di mana, atau jabatannya dia, atau kehidupannya seperti apa, tapi keluarga yang unggul itu sebenarnya ditentukan oleh karakternya kita seperti apa. Selain pendidikan yang tinggi atau yang pas-pasan, tapi karakter itu juga sangat menjadi unsur penting, apalagi dalam kerohanian ya. Kira-kira dari saya itu. Tanggapan yang bagus menurut saya ya. Kalau dari Bu Roli nih, kira-kira apa nih yang didapat dari Family Week kali ini? Kemarin saya memperoleh ada 3 unsur ya Pak ya. Ya. Unsur fondasi itu adalah kasih ya, yang terutama yang kedua komunikasi, dan atapnya adalah finance ya. Finance ya. Keuangan ya, pengelolaan ya. Pengelolaan keuangan, betul. Ya, itu harus 3 itu harus balance, itu yang saya peroleh Pak. Ya, memang itu dikatakan tidak bisa 2 yang lebih penting gitu ya, tapi benar-benar ketiganya memang satu kesatuan gitu ya. Berarti 3 in 1 dong Bu. 3 in 1 in 3 Pak. Kalau tunggal juga 3 in 1 Pak. Ya gitu ya. Baik ya. Wajib ada, harus ada, mustahil tidak ada. Ya, itu semboyan kita. Baik, yang berikutnya ya, dari Bapak Ibu untuk menjadi keluarga yang unggul gitu ya, apakah sudah jelas langkah-langkah untuk menghadapinya? Tadi Bu Roli sudah sempat katakan ya, ada pondasi yaitu kasih, cinta gitu ya. Kemudian ada bangunan di atasnya, itu merupakan komunikasi dan atap ya. Nah, kira-kira masing-masing bisa jelas nggak tuntunannya, arahannya? Bagaimana Pak Theo? Mungkin Pak Theo dulu kali. Yang pertama dari tadi fondasi gitu. Fondasi memang kan dasar kehidupan berumah tangga itu pastinya adalah dikarenakan adanya pertemuan 2 manusia yang berbeda, yang pria dan wanita. Nah, dari situ kalau keduanya memiliki kasih, pastinya itu menjadi modal awal. Karena setelah memiliki kasih, maka kita harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Makanya ada masa perkenalan, ada masa pacaran, sampai mempunyai keyakinan bahwa ini loh pasangan hidup saya yang kepada dia saya akan menghabiskan waktu hidup saya sampai akhir masanya nantinya, atau sampai usia tua gitu. Nah, itu fondasinya di situ. Itu yang harus gitu, tadi jadi pegangan ya, Pak, benar-benar cinta gitu ya. Iya. Betul. Tapi kalau cinta aja kan tetap kalau cuma cinta aja kan nggak cukup. Tetap harus ada banyak dukungan lainnya. Tapi itu modal awal kita, yang makanya dibilang di fondasinya. Dasar ya. Dasar ya. Memang dikatakan dari saya itu. 3 itu tadi saya teringat dikatakan dari cinta itu ada 3 unsur ya. Dikatakan harus ada passion, ada komitmen, ada intimacy. Ya mungkin intimacy. Mungkin dari Pak Theo nih atau Bu Roli lah ya, sebelum kita langkah kedua ya, silakan. Mungkin ada pengalaman gitu ya dari passion, komitmen, intimacy gitu loh. Ya, kasih seperti yang kita sudah pelajari banyak sekali dari Alkitab adalah pengaplikasian agape itu sendiri ya Pak ya. Memang awalnya seperti tadi yang Theo katakan, berawal mungkin dari eros dulu gitu ya. Dari cinta dulu, cinta eros ya. Ya, terus ketika kita punya anak ada filia dan lain sebagainya kan. Tetapi ketika kita memiliki komitmen dalam mempertahankan dan membuat segala level dari kasih ini menjadi balance,
maka akan muncul yang lain-lainnya. Intimacy akan tetap committed, tetap ada gitu loh, tetap maintain gitu kurang lebih. Mungkin itu kan dari saya, Pak. By the way, komitmennya udah berapa tahun nih? Kalau boleh. Puji Tuhan. Kami kenalan tahun 80-an. Ya. 30 tahunan lah kurang lebih, Pak. Wow. Kami kenalan tahun 80-an, terus 79 80. Ya, 3-4 tahun. Kemudian 2 tahun, 3 tahun kemudian kami pacaran sampai menikah di tahun 91. Dari 91 sampai sekarang sudah 30 tahun. Wow. Jadi kalau di total kira-kira sudah lebih 41 tahun. 40 tahun lebih. Ya. Itu komitmen. Dekade, Pak. Tinggal nanti gimana sih pengaplikasiannya, passionnya itu menjaga 41 tahun mungkin nggak mudah ya. Tetap ada passionnya gimana ya. Sekali. Mungkin nanti penerapannya kita dengar ya. Oke, langkah kedua mengenai tadi bangunan di atasnya dibilang harus ada komunikasi yang baik. Nah, kira-kira dari Bu Roli apa yang ditangkap, Bu? Ya, komunikasi dalam langkah komunikasi ini. Apa yang Ibu dapat untuk melakukan komunikasi? Komunikasi itu bisa dibilang adalah nyawa ya, Pak, untuk sebuah relationship ya, yang sudah didasari oleh kasih tadi kan. Kalau nyawa harus ada berarti, Ibu. Iya, Pak. Wajib ada itu. Kurang lebih komunikasi. Ya. Karena dua kepala itu tidak akan mungkin bisa bersatu bersama-sama tanpa ada keterbukaan komunikasi. Jadi harus ada komunikasi yang intens antara kedua dalam sebuah relationship ya, dalam sebuah hubungan gitu. Itu wajib, Pak. Kalau nggak ada, udah pastinya itu gagal. Yang saya lihat banyak di luar itu bisa dibilang komunikasi adalah penyebab utama ya, lack of communication itu yang sering kali mostly menjadi sebab utama dari sebuah perceraian atau Jadi ini benar-benar esensi ya, esensi banget membangun keluarga unggul ya. Kalau enggak nanti keluarganya seperti tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan gitu ya. Betul. Jadi komunikasi yang baik tadi, yang mungkin komunikasi yang apa lagi Bu, yang terbuka. Komunikasinya juga harus selain terbuka, Pak, harus saling menerima, Pak. Nah ini saling menerima penting banget itu. Jadi karena pada saat kita komunikasi terus tiba-tiba pasangan kita tidak bereaksi, kadang-kadang kita merasa dicuekin kan. Nah, Nah, di dalam komunikasi itu kita harus juga melihat situasi kondisi dari pasangan kita. Apalagi kalau saya dengan istri, berarti istri dalam hal ini pada saat dia emosinya sedang tinggi atau lagi ada tingkat hormonalnya lagi tinggi atau menjelang masa-masa periodenya yang harus dia jalani, kadang-kadang emosinya dia lebih tinggi dari saya. Gitu ya. Jadi itu harus bisa menerima apa adanya. Jadi tanpa ada menyimpan dalam hati kita, kok gue dicuekin sih gitu kan. Tapi kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Supaya komunikasinya ini bisa timbal balik, tidak hanya one way. Sangat menarik ya komunikasi ini ya. Jadi tadi harus intens, harus terbuka. Tadi yang saya tangkap Pak Theo harus melihat situasi dan juga mau mendengar ya. Mau mendengar, biasanya kan kita yang mau ngomong ya, tapi mau mendengar itu yang kadang-kadang susah gitu ya. Dan dikatakan komunikasi yang berhasil itu komunikasi yang mau mendengar katanya ya. Itu mungkin salah satu dari bentuk yang Pak Theo katakan tadi ya, nggak langsung reaktif gitu ya. Baik, kalau tadi kita sudah itu yang kedua ya. Yang ketiga nih, kembali lagi ke Pak Theo nih. Yang ketiga nih atap. Nah ini juga ya katanya dibilang bukan hanya komunikasi ya, sering membuat masalah dalam rumah tangga,
tapi yang ketiga nih juga sangat sensitif nih Pak, finansial. Ya, finansial dalam rumah tangga. Nah, kira-kira yang ditangkap Bapak tuh apa tuh yang dapat ya saya mungkin saya yang saya tangkap itu ada yang namanya earn, give, save, spend gitu ya. Mungkin bisa menangkap apa yang disampaikan, Pak. Kalau untuk masalah finance, keuangan dalam keluarga, ya, itu harus dikomunikasikan, lagi-lagi komunikasinya itu sejak awal. Dan saya pada saat mulai pacaran dan saya punya, terus terang saya mulai berdoa untuk dapatkan seorang istri itu pada saat kelas 3 SMP. Wah. Bulan Agustus tahun 79. Wih, ingat banget. Pada saat itu saya ikut kebangunan rohaninya Pendeta Stephen Tong di Planet Senen. Oh. Nah, di sana ada panggilan untuk altar call. Jadi altar call di sana saya maju ke depan dan saya berdoa karena kebetulan isi khotbahnya mengenai kasih dan juga kasih suami istri. Akhirnya saya diajarkan juga untuk berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar disiapkan oleh Tuhan. Wow. Bukan yang saya cari maunya saya. Itu SMP, Pak? SMP kelas 3, Pak. Karena saya mulai gabung di vokal grup di GPIB Shalom, vokal grup Maxtel, itu singkatan dari Makan dan Hustle, itu sejak 3 SMP. Dan kita udah berapa kali tampil di mana-mana, termasuk di Natal Pegawai Hotel Indonesia, karena kebetulan Mama dan Papa kerja di sana. Ya. Kita juga sempat mengisi di kebaktian tahunan di Batu Malam, GPPII. Gitu. Jadi sejak SMP saya sudah mulai berkegiatan kerohanian di gereja. Kebetulan jadi ketua kelas. Ya. Cikal bakalnya Taruna di GPIB lah. Dulu kita pakai nama remaja khusus atau special teenagers. Nah di situ saya ketemu sama beliau, okay. Pasangan hidup. Nah, gimana? Sejak saat itu sudah gimana? Saling percaya atau membuat? Karena saya pernah berdoa mengenai hal itu dan itu ternyata mempengaruhi cara hidup saya. Sehingga pada masa pacaran pertengahan, kira-kira saya pacaran 8 tahun. Nah, di pertengahan itu, di pertengahan masa itu saya sudah begitu mulai kerja, saya suka kasih berbagi salary saya langsung dipegang sama Rolly gitu. Semua tanpa takut. Saya nggak pernah kasih ke ibu malah. Itu belum menikah? Belum menikah. Wow. Dan percaya nih sudah dibangun ya. Percaya ini sudah dibangun ya sejak awal ya. Dan pada saat sudah menikah, saya hanya minta uang harian aja untuk pergi ke kantor, uang makan, terus pulang, udah. Selebihnya semua di tangan istri. Wow. Hanya sekarang, Pak. Ya, hanya sekarang untuk saya jadi finance manager untuk mengatur cash flow-nya. Tetap istri yang pegang dananya, tetapi cash flow-nya supaya tepat bayar untuk kewajiban-kewajiban itu saya yang ngatur. Ya. Ada yang nyimpan, tapi ada yang mengatur. Nggak boleh ada yang ngatur, ada yang nyimpan, itu bahaya. Itu prinsip apa? Itu kalau di perusahaan itu segregation of duty ya. Jadi ada yang kontrol, harus ada yang jadi saling kontrol lah ya, saling kontrol dua-duanya dalam fungsi yang sama gitu ya. Dan saya ingat juga tuh kata pendetanya, kalau istri yang nggak bisa megang ya suami, tinggal istri yang ngatur ya. Kalau ini kalau istri yang megang, suami yang ngatur. Tergantung kesepakatan. Itu yang saya tangkap ya. Dan ini contoh yang luar biasa ya, rasanya kita patut meneladani ini ya, percaya dibarengi dengan komunikasi dan manajemen yang baik. Nah, kalau alokasi yang seperti dibilang Ibu Pendeta, dari earn to give ya, give to save, to spend, itu bagaimana? Kalau pengelolaannya gimana Pak Theo? Apakah memang seperti ini dari pengalaman Pak Theo? Jadi mendapatkan uang, terus give dulu ya, terus save baru spend gitu loh.
Selama lebih ini seperti sih itu sih ya, kurang Sama lebih ya. seperti itu Sama ya. begitu ya. Jadi kalau itu sih nggak ada masalah gitu ya. Iya. nggak ada. Ya. Makanya saya hanya ngatur pembayarannya aja untuk kewajiban-kewajiban. Sesudah itu ada sisanya, nah itu bisa kita save Ya. untuk nanti di spend di saat dibutuhkan. Oke. Oh, jadi yang kebutuhan. Kadang-kadang waktu anak masih kecil kita suka suka ingin memberikan lebih kepada anak kan. Cuman kadang-kadang apa yang saya dapat di luar salary, saya beliin buat anak, itu kadang-kadang istri suka marahin, jangan gitu kan. Tapi ya sayang anak lah kira-kira. Tapi Ya, itu hanya belajar ya Pak. Saya yakin dua-duanya sayang anak, cuman mungkin berbeda ya kadang-kadang gitu ya. Iya. Begini, yang satu mau begini ya. Tapi dua-duanya pada dasarnya sayang anak gitu ya. Ya, tapi dan kan komunikasi dalam membesarkan anak itu juga penting ya, sih Pak. ya. Tapi kan pada kalau saya dengar gitu ya, salah satu faktor yang juga yang pengaruhi rumah tangga ya, itu yang sensitif ini finansial ya. Kalau nggak ada kesepakatan yang tadi, nggak ada komunikasi, yang satu maunya begini, itu banyak membuat jadi masalah. Ya. Itu berdasarkan itu. Ya, itu kalau terjadi perbedaan bagaimana? Kalau tadi kan Bapak maunya anak saya beliin gitu ya. Terus Ibu enggak loh, anak. Maksud saya apa yang belajar dari Bapak Ibu nih, bagaimana sih mengatasi itu gitu? Silakan. Pastinya sama seperti pasangan-pasangan yang lain. Ya. Pada awal-awal pastinya kami masing-masing punya ekspresi sendiri-sendiri dalam memakai, spending, saving, logika masing-masing ya Pak ya. Betul, tetapi betul. Balik lagi jam terbang. Jadi berjalan dengan waktu kami berdua belajar Pak. Belajar. Jadi ya, belajar berdua ya. Untuk memanage ya, dan makin kemari makin kesini ya sama seperti kita belajar di sekolah, kita naik kelas terus, go to the next level gitu kurang lebih Pak. Kita mau belajar, ada ujian, naik ya. That's betul sekali. Itu luar biasa. Unsur pentingnya tetap komunikasi Pak dalam spending. Tadi yang dibilang nafas itu ya, yang mengikat gitu ya. Komunikasi itu yang mengikat gitu ya. Ya, karena semuanya dinamis ya. Baik, tapi boleh ini nggak? Boleh ada ini nggak? Ada apa? Ada experience nggak dalam pernah masalah perbedaan yang besar mengenai finance, tapi akhirnya bisa diatasi bersama lah gitu ya. Mungkin bisa, saya nggak tahu, bisa ada pelajaran. Biasanya kan ada masalah-masalah ini, mak gue nih penting kali aja gitu kan, ini mak gue, saya nggak tahu, atau karena masalahnya banyak terjadi bukan karena di dalam, ternyata kebutuhan di dalam. Yang saya tahu itu finansial ini jadi masalahnya tuh banyak yang justru untuk di luar gitu ya, untuk orang luar, tapi ada berbeda, ada merasa nggak fair gitu ya, ada merasa atau spend money diam-diam gitu ya, karena untuk kebutuhan hobi. Nah, kira-kira pernah ada ini nggak konflik yang besar yang akhirnya bisa ya sebagai lesson learn daripada keluarga-keluarga umat Tuhan? Pernah? Balik lagi Pak, bukannya nggak ada, tetapi nggak significantly besar seperti yang Pak Jul harapkan dari kami. Itu tadi karena intinya mungkin latar belakang ya Pak, saya anak tunggal kan, sementara Pak Theo dari keluarga yang rame berenam, dan broken home notabene gitu kan. Jadi ini saya pikir balik lagi, yang utamanya itu garis good, mempersatukan kami, membuatnya menjadi balance gitu, sehingga sampai detik ini kami dipelihara dengan tidak memiliki masalah yang besar, tetapi poin lesson learn-nya adalah komunikasi Pak. Jadi
masalah besarnya itu nggak jadi besar buat ya. kami berdua gitu Pak. Mungkin itu pesan yang kami bisa share adalah komunikasi even dalam urusan finance itu sangat penting gitu loh untuk bisa jujur gitu ya. Komunikasi itulah komunikasi yang terbuka tadi ya. Intens ya. Puji Tuhan ya. Saya juga tidak berharap. Jadi besar banget Pak. Contoh praktis Pak. Contohnya. Oke. Artinya. Contoh praktis yang bisa saya sampaikan adalah pada saat saya ingin menolong adik saya gitu. Dari sisi finance. Nah, kalau saya ambil dari gaji atau dari dana yang sudah saya terima tiap bulan itu nggak bisa. Nggak mungkin, dan kami sudah berjanji kalau ada dari keluarga Rolly yang minta, saya yang harus berikan. Wah, itu keluarga saya yang minta, Rolly yang harus berikan. Ya itu kesepakatan itu Pak. Itu lagi komunikasi. Convention ini dalam rumah tangga itu bagus banget ya. Jadi hargai keberadaan istri maupun suami oleh keluarga kita masing-masing. Ya. Penting sih Pak. Luar biasa ya. Itu patut kita teladani ya. Nah, kira-kira kan kalau lihat dari 3 hal itu ya saya nggak tahu ya. 3 hal itu kan kita sudah dengar memang sih lengkap banget gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang mau ditingkatkan gitu ya? Tadi saya dengar sih semuanya memang sudah diterapkan ya 3 langkah itu ya. Memang tinggalkan ada yang mana sih ada yang berlubang yang perlu kita tutupi, ada yang masih datar yang kita perlu tingkatkan gitu ya. Kira-kira ini ya, saya nggak tahu dari masing-masing pasangan ya, mungkin bisa beda gitu ya. Apa dari Pak Theo yang ingin ditingkatkan dalam menerapkannya? Karena saya lihat sih sudah hampir semua diterapkan, tinggal apa sih yang mau ditingkatkan, apa sih yang mau diimprove gitu ya. Nah, dari Pak Theo kira-kira mendengar dari khotbah untuk membangun keluarga unggul ini, apa kira-kira yang mau di Sebenarnya yang saya dapat kemarin, akhirnya saya teringat referensi waktu saya masih muda, waktu masih SMP, dari pendeta Walter Trobisch. Beliau mengajarkan mengenai segitiga pernikahan, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi sedaging. Ya. Itu di Kejadian dan diulang lagi di Perjanjian Baru. Tapi di tengah-tengah, oleh beliau digambarkan di tengah-tengah segitiga itu adalah anak. Jadi itulah segitiga pernikahan menurut beliau, dan saya pelajari bahwa memang dari penjelasan yang beliau berikan waktu itu, kami tahun 79 ikut kebaktian tahunan di mana beliau datang ke Batu Malang di YPPI. Nah, sekeluarga kita datang ke sana. Nah, di situ akhirnya ibu saya juga belajar bahwa komitmen dalam berumah tangga itu penting, dan komunikasi itu juga penting selain cinta. Pentingnya. Nah, yang sering saya suka keseleo atau jatuh itu adalah masalah komunikasi pada saat tingkat hormonal istri lagi tinggi itu. Nah, saya ingin sampai sekarang kan kita tetap belajar, karena tiap bulan berbeda, tiap saat ketemu masalahnya berbeda, walaupun intinya sama. Ada tingkat hormonal yang lagi tinggi atau lagi rendah yang mempengaruhi situasi emosional dari pasangan kita. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan, kira-kira ada yang bisa kasih tips nggak sih? Mana caranya disimpan dulu Pak menghadapi komunikasi itu? Itu disimpan dulu kalau yang itu nanti. Dulu. Ya. Jadi improve-nya tuh kira-kira di bidang komunikasi ya, saya lihat ya. Kalau dari Bu Rolly nih, kira-kira ya, melihat dari kita di-remind dari khotbah beliau, kira-kira apa sih yang mau diimprove, apa sih yang mau ditingkatkan gitu? Sama seperti pada dasarnya kita kan hidup adalah belajar gitu ya Pak ya. Jadi dari
tiga unsur utama itu kita terus mau belajar. Kalau saya pribadi, saya mau terus meningkatkan fondasi saya dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk pemahaman daripada pasangan, gitu kan. Terus komunikasi. Belajar seumur hidup tuh, Bu ya. Belajar seumur hidup ya. Iya, betul Pak. Karena Pak Theo nggak bisa dipelajari selama 40-50 tahun seumur hidup. Karena akan ada pertanyaan berapa sih biaya nikah gitu kan Pak. Terus ada jawabannya, waduh saya nggak tahu karena sampai sekarang saya masih bayar ke istri. Masih nyetor ke istri biaya nikahnya gitu. Jadi seumur hidup itu akan belajar terus. Ya. Baik. Seumur hidup Pak, komunikasi. Ya. Nah, tadi Pak Theo sempat tadi ya ada kesulitan, tapi nanti kita simpan dulu ya kesulitan yang tadi ya, dan tantangan yang dihadapi dari Bapak Ibu ya, karena kita akan membacakan sharing dari pemirsa Kesaku bulan lalu atas kesulitan tantangan yang mereka sampaikan ya. Pertanyaan pertama dari narasumber atau tamu kita Kesaku bulan yang lalu adalah dari Pak Michael nih ya. Bagaimana caranya mengontrol emosi dalam mendidik anak? Karena seringkali emosional ketika melihat sikap anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini kita dapat sharing ya pengalaman dari Pak Hendra ya. Jawabannya panjang ya. Saya coba persingkat ya. Di mana selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat dalam komentar di podcast Kesaku bulan Juni ya. Nah, jawabannya itu adalah supaya kita lebih bersabar dan memperhatikan 3 aspek dalam diri kita. Ya, yang pertama kondisi fisik. Ya, kondisi fisik kita itu apakah fit atau tidak? Karena cukup berpengaruh dalam berdiskusi dengan anak. Kayaknya hampir sama dengan Pak Theo tadi ya. Yang kedua, ya dikatakan ekspresi emosi yang sehat. Perlu melatih ekspresi emosi yang sehat dalam arti jangan sampai melukai hati anak kita ya. Jadi ada latihan ternyata melatih dibilang ekspresi emosi yang sehat. Dan yang ketiga kerohanian. Ternyata dalam mengontrol emosi itu adalah pergumulan iman kita kepada Tuhan untuk berbuah kesabaran. Itu karakter salah satu daripada buah roh ya. Nah, yang kedua, nah ini pertanyaan dari Kak Tiara nih ya. Waktu itu ya. Bagaimana caranya agar integritas dan stabilitas bisa dilakukan oleh single parent ya. Sharing dari Pak Hendra, memiliki support system yang sehat. Ya, apa itu support system? Ya seperti sahabat-sahabat, ya, saudara dekat, komunitas cell group, ya kita punya connect, ya, yang dapat mendukung dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga. Karena saya yakin mereka juga mengalami, punya referensi, ya, punya solusi, ya. Nah, jawaban yang lengkap Anda dapat lihat di podcast Kesaku bulan Juni. Ya, demikian sharing dari keluarga atas pertanyaan narasumber pada acara Kesaku bulan lalu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hendra atas sharingnya. Baik, yang sesi terakhir nih, ya, sesi permintaan bantuan, ya, di mana saya berikan kesempatan nih kepada tamu kita kali ini untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dari Pak Theo, satu pertanyaan dari Bu Roli ya, atas kesulitan yang dihadapi dalam ya membangun keluarga yang unggul ya. Mungkin di antara saya nggak tahu apakah di fondasinya kah atau di bangunan atasnya komunikasi atau di finance ya. Mungkin ada hal-hal yang sulit ya, yang mungkin butuh sharing daripada masukan dari keluarga-keluarga Kesaku dimanapun Anda berada ya. Mungkin saya kasih kesempatan dulu ya kepada Pak Theo. Silakan Pak Theo. Tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya butuh
butuh masukan juga sampai sekarang kan, karena kita belajar seumur hidup, tidak, study never end. Oke. Ya. Jadi butuh masukan sikap hati apa, hati kita yang bagaimana, atau bertingkah seperti apakah kita sebagai seorang suami pada saat ingin berkomunikasi dengan istri, tapi komunikasinya jadi ada gap karena tingkat hormonal istri yang lagi naik. Oke, itu yang ingin Bapak minta masukan ya? Iya. Keluarga Kesaku ya? Ya, karena kalau kita mau pakai ego kita kan harusnya kita marahin, kok nggak mau jawab, kok nggak mau gini, kok nggak mau gitu. Tapi kalau komunikasi dua arah harus ada menghargai pasangan. Jadi kita harus melihat sikonnya. Oke, jadi apalagi dalam kondisi yang butuh jawaban cepat gitu ya. Betul. Baik ya. Jadi kesempatan pada bapak-bapak mungkin ya yang bisa memberikan sharing nanti ya. Kemudian dari ini nih, Bu Roli nih, dari sisi istri nih, apa sih ya kesulitan yang dihadapi dalam membangun keluarga unggul nih? Mungkin agak sedikit di luar konteks, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Oke. Saya perlu tips khusus untuk kami sebagai orang tua ini yang boleh dibilang udah lama, ini lebih dari 30 tahun ya, 30 tahun usia pernikahan. Nah, kami perlu tips khusus untuk membimbing anak yang sudah memasuki usia dewasa ya, untuk mempersiapkannya memasuki dunia berumah tangga yang baru. Oke. Jadi tips khusus kurang lebih itu kalau ada yang jam terbangnya di atas kami, dengan pasti ini menarik. Senang hati boleh. Mungkin dari Agunda kali ya. Mungkin dari Agunda kali ya. Kalau belum anak menikah biasa aja, begitu anak mau menikah bingung gitu ya. Padahal sebenarnya bisa kita pelajari tapi nggak pernah kita pikirin. Tapi begitu menghadapi di depan, oh ya bagaimana? Jadi kalau saya dengar ini berarti Chris mau ini dong ya. Oke, ya, nanti kita tunggu. Baik, ini adalah kesempatan ya kepada keluarga Kristus yang menyaksikan program ini untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ya, yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku bulan depan seperti hari ini ya. Ditunggu komennya Bapak Ibu karena ini dapat menjadi referensi, solusi bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Baik, dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih khusus kepada tamu kita Pak Theo dan Bu Roli. Terima kasih juga. Ya, luar biasa sharing Bapak Ibu ya. Yang telah berkenan berbagi cerita yang cukup banyak ya, sudah 30 tahun ya pernikahan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu bulan depan dalam acara yang sama dengan bintang tamu dari keluarga GKA yang lain dan topik yang tidak kalah seru. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat, keluarga sehat. sehat. Shalom. Shalom.